Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini perkenalan terlebih dahulu, saya Muhammad Ardiansyah sebagai moderator pada presentasi kali ini mengenai Kimia Farma sebagai pionir industri farmasi dari kelompok 8. Presentasi kali ini adalah sebagai bahan tugas dari mata kuliah bisnis retail yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Agus Alamsyah Perwira Negara STMT. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan masuk kepada materi pertama. Sebelum masuk kepada materi pertama, dari kelompok 8 sendiri, beranggotakan 5 orang. Yang pertama, ada saya sendiri, Muhammad Arisya Anugrah, ada juga Muhammad Isya Rashid, ada Muhammad Naufal Fadilah, ada Muhammad Saiful Ridwan, dan yang terakhir ada Najwa Vanessa Salsabila. Oke, untuk pemaparan materi pertama mengenai sejarah kimia Farma Tbk akan dijelaskan oleh Saudara Isa. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Eh, Selanjutnya yaitu sejarah kimia farma TBK. Sejarah kimia farma yaitu industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nah, awal nama perusahaan ini tuh yaitu NV Semi-Client Handel Redcam Co. Nah, berdasarkan kebijakan nasionalisasi atas perusahaan X Belanda pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1917, bentuk badan hukum PNF ini diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Terus pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma atau Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik. Jadi PT Kimia Farma Persero Tbk. Nah, dalam penulisan berikutnya disebut perseroan. Bersamaan dengan perusahaan tersebut, perseroan ini telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Atau sekarang kedua bursa tersebut merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia. Next. Selanjutnya ada visi dan misi dari Kimia Farma. Visi dari Kimia Farma yaitu menjadi perusahaan healthcare terintegrasi, pilihan utama yang menghasilkan nilai berkesinambungan bagi seluruh stakeholder. Selanjutnya, misi dari Kimia Farma yang pertama yaitu melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan, dan jaringan distribusi, retail farmasi, dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. Misi yang kedua dari Kimia Farma yaitu mengelola perusahaan secara good corporate government dan operational excellence, didukung oleh sumber daya yang profesional. Nah, misi yang terakhir yaitu memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Sekian pemaparan dari saya tentang sejarah dan visi misi Kimia Farma. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Isa yang telah memaparkan materi mengenai sejarah, visi, dan misi Kimia Permaterika. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai struktur perusahaan Kimia Farma. Bisa dilihat ya teman-teman di sini untuk struktur perusahaan Kimia Farma itu untuk holding BUMN itu Kimia Farma Group. Jadi ini tuh holding BUMN farmasi. Nah, Kimia Farma Group ini tuh mempunyai 4 industri. Yang pertama itu industri kimia dan farmasi, yang dimana industri kimia dan farmasi ini tuh mempunyai anak perusahaan. Yang pertama itu PT Kimia Farma Tbk, PT Sinkona Indonesia Lestari, PT Kimia Farma Subun Farmakopia, dan yang terakhir itu ada PT Papros Tbk. Nah, untuk PT Papros Tbk ini juga mempunyai anak perusahaan lagi yang pertama yang bernama PT Lukas Jaja dan juga PT Marin Liza Farmasi.
Terus yang kedua ada industri distribusi dan perdagangan produk kesehatan, yang di mana ini, yang bisa kita lihat atau kita ketahui yaitu ada PT Kimia Farma Trading dan Distribusi. Kemudian yang ketiga ada retail farmasi, yang mana retail farmasi ini tuh, ada pada Kimia Farma PT Kimia Farma Apotek. Dan yang terakhir ada jasa lainnya, itu ada PT Kimia Farma Diagnostik. Selanjutnya, ini adalah ruang lingkup dari Kimia Farma, di mana kegiatan bisnis yang dilakukan Kimia Farma perusahaan industri ini, memiliki bidang usaha utama, yaitu manufaktur farmasi yang didukung oleh riset dan pengembangan, distribusi dan perdagangan, pemasaran, retail farmasi, laboratorium klinik, dan klinik kesehatan. Ini mungkin bisa dilihat juga ya kepada struktur perusahaan yang mempunyai yang relevan atau signifikan dengan kegiatan bisnis perusahaan induk. Tuh, kemudian ada kegiatan manufaktur farmasi, di mana produksi yang dibuat oleh pabrik farmasi perusahaan baik produk obat obat kimia, formula, dan herbal dibagi ke dalam 6 lini produksi yaitu etikal, obat bebas, generik, narkotika, lisensi, dan bahan baku. Untuk selanjutnya ada data perkembangan dan penjualan oleh Kimia Farma. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, Kimia Farma itu adalah perusahaan kesehatan terintegritas terbesar di Indonesia. Bisa dilihat juga ini adalah, ada data-datanya kayak pembuatan bahan aktif farmasi atau API, kemudian dilanjut kepada farmasi produk, kemudian dilanjut juga ke National Distribution Center, setelah didistribusian coba kepada trading dan distribusi atau ke retail farmasi, klinik dan lab, dan kepada konsumen terakhir yaitu pelanggan. Nah, di sini juga bisa dilihat ya di seluruh pulau yang ada Indonesia, di seluruh negara Indonesia itu ada gitu, untuk dari segi apoteknya, kliniknya, laboratorium, optik, distribusi, maupun manufaktur. Walaupun di beberapa daerah memang tidak ada semuanya, seperti di Jayapura, ini di Jayapura hanya ada apotek dan juga distributor. Kemudian di Ambon juga adanya distributor, dan kebanyakan yang lengkap itu ada di Pulau Jawa. Dengan di sini di sebelah kanan juga data per Mei 2024, bisa dilihat juga ya. Jadi Kimia Farmasi ini tuh mempunyai 10 fasilitas produksi, 48 distributor, 1.217 apotik, 367 klinik, dan juga 300 lebih hub atau spokers laboratorium medis. Nah, di sini ada pengembangan produksi bahan baku obat atau BBO dalam negeri. Nah, jadi Kimia Farma Sungguhan Pharmacopeia atau KFSP telah berhasil mengembangkan 17 molekul BBO dan telah memperoleh sertifikat GMP dari Badan POM dengan 16 molekul BBO dan telah mendapatkan sertifikat halal, di mana terdapat 5 molekul BBO dan 10 BBO prioritas Kementerian Kesehatan untuk diproduksi dalam negeri yang masuk pada portofolio BBO KFSP. Bisa dilihat ya, untuk nama-nama molekul obatnya di sini bisa dilihat, kayak yang ini tuh adalah data-data yang sudah disetujui atau mendapat sertifikat BPOM dan juga sertifikat halal. Kemudian untuk 10 molekul prioritasnya itu ada parasetamol, clopidogrel, Cefixis. Di sini mungkin teman-teman bisa dilihat ya, di sini ada, obat-obatan yang dijadiin prioritas oleh Kemenkes. Oke, next, ini ada pengembangan segmen distribusi yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ridwan. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan pengembangan segmen distribusi di PT Kimia Farma ya. Yang pertama mungkin di sini ada cakupan pelanggan dan prinsipal saluran medis. Yang pertama di sini ada rumah sakit pemerintah yang berjumlah dengan angka 1.118.
Terus rumah sakit swasta dengan jumlah angka 1.889. Di sini juga ada apotek pihak ketiga dengan jumlah 16.916. Klinik ada di angka 2.329, dan di sini ada PHK atau bisa disebut dengan toko alat kesehatan berjumlah dengan 151. Dan juga di sini ada PBM dengan jumlah 838, serta Kimia Farma Apotek berjumlah 1.242. Nah, di sini ada saluran non medis pasar modern berjumlah dengan 1018, saluran non medis lainnya 1.440, dan pasar tradisional ada di angka 2.391. Di sini ada institusi pemerintah, dinas kesehatan, dan lembaga berjumlah di angka 3.290, 3.259. Bisa dilihat juga di sini teman-teman, ada prinsipal BUMN Farmasi ya. Ada Bio Farma, Indofarma, Kimia Farma, Lukas Daja, Marin Riza, Popros, dan PT Sintena. Oh maaf, gak kelihatan moderator itu apa ya? Yang bawa Lukas Daja. Di next aja. Langsung di sini ada prinsipal Parma ya. Yang pertama ada perusahaan Cendol, Kombipar, dari Avaria. Terus ada itu ya, Ipars, Terla, Etana, Harsen, Holly, Mepro, Nopel, Freedom, Prima, Nova. Prinsipal non Parma di sini ada Mustika Ratu, Garam, ada OT, Good Food, ada Nestle dan sebagainya. Di sini juga ada prinsipal alat kesehatan, ada Abbott, LKPI, M3T, Solo Abadi, Timur Raya Lestari, Sinar Roda Utama, PT Kardinal Alkestron, Kasa Husada, Axon, dan sebagainya. Next. Next. Oke, di sini ada sebelumnya maaf, maaf, maaf. Dan di sini ada portofolio ya, portofolio bisnis perseroan yang mencakup manufaktur, distribusi, retail, dan servis. Yang dimana di sini dijelaskan portofolionya KSP, pabrik bahan baku farmasi pertama Indonesia, hasil JV dengan Sungun Korea. Terus di sini juga ada PH manufaktur memproduksi obat generik seperti etikal, kosmetik, OTC, dan herbal. Di sini juga menjelaskan SEL, produsen bahan alam menghasilkan kina beserta turunannya dan produk minyak. KFHO manufaktur memproduksi obat generik, etikal, kosmetik, OTC, dan herbal. KFDT penyedia layanan distribusi produk dari Kimia Farma dan produk-produk pihak ketiga 48 cabang distributor. KFA menyediakan layanan kesehatan yang terintegrasi meliputi retail, farmasi, apotek di angka 1.300 lebih apotek. Di sini KFD penyedia layanan lab, klinik, dan pemeriksaan non-laboratorium di angka 500 lebih klinik
dan lab clean. Untuk pencapaiannya di sini di angka 3,06% lebih, grow ethical KF versus market negatif, grow kurang negatif 2,99%. Terus pada pertumbuhan penjualan di grup penjualan Cina di wilayah Asia ada 40% lebih. Pencapaian di revenue trading dan distribusi WSRKAP ada di angka 101,9%. Nah, di sini juga ada pertumbuhan revenue retail terus negatif grow market. Di sini ada di angka 3,43% lebih. Nah, untuk lab halal utama meningkatkan infrastruktur lab halal dari sebelumnya Pratama. Yang kedua di sini ada pertumbuhan langsung saja ke sini ini. Iya, lanjut aja ke kinerja persaran. Oke, di sini langsung ke kinerja perseroannya. Di sini ada fundamental bisnis Kimia Farma masih cukup kuat. Langsung saja ya kita ke tabelnya. Di sini pada penjualan di tahun 2019 mencapai 9,4 triliun, di tahun 2020 mencapai 10 triliun, di 2021 mencapai 12,8 triliun, di 2022 mencapai di angka 9,2 triliun, di tahun 2023 di angka 9,9 triliun. Nah, di sini dijelaskan juga ya pada chartnya warnanya ada manufaktur, retail, dan service serta trading. Langsung ke EBITDA di sini di tahun 2019 PT Kimia Farma mencapai di angka 451 miliar. Di tahun 2020 juga mencapai di angka 575 miliar. Sedangkan di tahun 2021 meningkat mencapai 1,2 triliun. Di tahun 2022 EBITDA-nya mencapai di angka 876 miliar. Di tahun 2023 di angka 1,0 triliun. Untuk laba bersihnya di sini tahun 2019 15 miliar, 2020 20 miliar, di tahun 2021 289 miliar, di 2022 di angka 126 miliar, serta di tahun 2023 mencapai di angka 1,8 triliun. Next. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih pada Saudara Ridwan untuk materi selanjutnya, yaitu strategi pemasaran oleh Kimia Farma Tbk yang akan disampaikan oleh Muhammad Naufal Fadilah. Padanya saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Jadi di sini kita masuk ke strategi pemasaran, yaitu di sini ada marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0. Jadi kita masuk ke yang pertama, marketing 1.0, yaitu produk centric. Jadi pada era marketing 1.0, perusahaan itu lebih menekankan pada produk sebagai pusat dari strategi pemasaran. Jadi dalam konteks ini fokus utamanya adalah memastikan bahwa produk yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan dasar konsumen, terutama dalam hal kualitas dan manfaat. Terus PT Kimia Farma Tbk juga menerapkan beberapa strategi yang berfokus pada peningkatan volume penjualan dan brand awareness dengan cara menawarkan produk yang menarik bagi konsumen. Nah, di sini ada dua, yaitu pendekatan pada produk. Jadi PT Kimia Farma Tbk berfokus pada pengembangan produk obat-obatan yang memiliki kualitas dan khasiat yang terbukti efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi penggunanya. Yang kedua itu ada fokus pada produk. Jadi PT Kimia Farma Tbk memahami bahwa keberhasilan pemasaran obat-obatan
itu sangat bergantung pada kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan efektivitas produk gitu. Terus kita lanjut ke eee, yang kedua, ini marketing 2.0 atau customer centric. Jadi, seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya kesehatan, PT Kimia Farma Tbk mulai mengadopsi prinsip-prinsip marketing 2.0, yang di mana, pemasaran tidak hanya berfokus pada, produk, tetapi juga, menciptakan, hubungan yang lebih emosional dan personal dengan konsumen. Jadi pada tahap ini, perusahaan berupaya untuk memahami kebutuhan konsumen yang lebih kompleks, yang tidak hanya sekedar membeli produk, tapi juga menginginkan pengalaman dan nilai, lebih dari merek yang mereka pilih gitu. Jadi di sini, ada 3 marketing yang diterapkan oleh, Kimia Farma, itu yang pertama ada simposium dan edukasi. Jadi PT Kimia Farma ini membangun hubungan yang lebih erat dengan konsumen, khususnya dalam sektor medis. Terus yang kedua itu ada iklan emosional. Iklan emosional itu, jadi Kimia Farma itu memanfaatkan iklan yang menggugah perasaan dan menunjukkan bagaimana produk mereka berperan dalam kehidupan sehari-hari konsumen. Terus yang ketiga itu ada, segmentasi pasar. Jadi PT Kimia Farma itu menargetkan segmen pasar berupa keluarga muda yang membutuhkan suplemen kesehatan atau lansia yang membutuhkan obat-obatan untuk, penyakit tertentu. Terus kita lanjut ke marketing yang ketiga, itu ini edukasi salah satunya, edukasi penggunaan obat dan alat kesehatan. Ini, contoh dari simposium dan edukasi. Nah, terus kita lanjut ke yang ketiga ya. Jadi pada era marketing 3.0 ini, konsumen semakin mendambakan pengalaman yang lebih bermakna dan terhubung dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi di tahap ini perusahaan tidak hanya berfokus pada produk atau hubungan emosional semata, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial yang dapat meningkatkan kesadaran akan, isu-isu tertentu gitu. Jadi seperti keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan etika perusahaan. Jadi PT Kimia Farma Tbk berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam, setiap aspek strategi pemasarannya. Seperti, yang pertama itu ada, Corporate Social Responsibility atau CSR. Jadi, PT Kimia Farma Tbk ini juga terlibat dalam, berbagai kegiatan, sosial melalui program Corporate Social Responsibility, yang di mana, program ini tidak hanya bertujuan untuk, memberikan, dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat citra perusahaan di mata konsumen yang, semakin peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Misalnya, perusahaan dapat mengadakan program, pemeriksaan kesehatan gratis, terus, bagi masyarakat dan atau mendukung kampanye kesehatan masyarakat. Terus yang kedua ini ada, pengalaman, pengguna yang mendalam gitu. Jadi PT Kimia Farma ini berusaha untuk memberikan pengalaman, yang lebih personal dan menyeluruh bagi konsumen. Mulai dari kemudahan akses ke produk, kenyamanan dalam pembelian, hingga, layanan purna jual yang responsif. Oke, untuk marketing, nah ini contoh fotonya. Jadi, eee, apa pengalaman yang mendalam, ya maksudnya jadi, ada apa ini, CSR ya, terlibat kegiatan sosial. Nah, ini dia contohnya. Oke, yang untuk marketing 4.0 dan 5.0 akan disampaikan oleh, Najwa, saya persilahkan. Terima kasih, saya kembalikan moderator. Baik, langsung saja ya melanjutkan dari strategi marketing yang sekarang yaitu strategi marketing 4.0, yang mana strategi ini tuh menggabungkan antara digital dan sosial media. Jadi strategi marketing 4.0 ini menggabungkan aspek pemasaran digital dengan pengalaman konsumen yang lebih terintegrasi berbasis teknologi. Jadi penggunaan teknologi digital dan e-commerce ini sangat
penting gitu dalam marketing 4.0. E-commerce ini bisa memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya menjual produk, tapi juga menawarkan layanan seperti konsultasi secara virtual, pemesanan online, dan pengiriman langsung ke rumah. Selain itu juga ada perjalanan konsumen. Dalam konsep 4.0 ini, perjalanan konsumen dipahami melalui konsep model 5A yang terdiri dari 5 tahap utama, yaitu aware, appeal, ask, act, dan advocate. Pada tahap pertama ini, di aware itu, konsumen mulai menyadari eksistensi suatu produk dari merek melalui berbagai saluran komunikasi seperti iklan, media sosial, atau referensi dari orang lain. Selanjutnya, pada tahap appeal, konsumen mulai tertarik pada produk tersebut yang dapat dipicu oleh nilai atau daya tarik emosional yang ditawarkan. Pada tahap S, konsumen mencari informasi lebih lanjut mengenai produk, baik melalui ulasan, rekomendasi, dan riset pasar. Setelah informasi yang dibutuhkan diperoleh, pada tahap X, konsumen akhirnya melakukan pembelian atau mengambil tindakan yang diinginkan. Yang terakhir, pada tahap advocate, yaitu konsumen yang puas tidak hanya menjadi pelanggan setia, tetapi juga bisa menyebarkan rekomendasi positifnya. Contoh yang bisa contoh dari Kimia Farma dalam menerapkan strategi marketing 4.0 ini dengan memperluas penjualannya gitu, tidak hanya melalui apotek toko fisik saja, tetapi juga membuka Kimia Farma Apotek Official Store di Tokopedia. Nah, pembelian dari Tokopedia ini nantinya akan barang yang dikirim itu akan menyesuaikan dengan stok maksudnya pembelian barang dari Kimia Farma ini ketika kita membeli itu pengirimannya akan didasarkan dengan warehouse terdekat dari apotek Kimia Farma ke lokasi kita. Yang selanjutnya yaitu marketing 5.0 yang merupakan menggunakan AI dan data driven. Jadi di marketing 5.0 ini membawa konsep pemasaran ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dengan memanfaatkan teknik canggih yang menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal, relevan, dan terhubung secara emosional. Jadi dalam penggunaan marketing 5.0 ini, penggunaan kecerdasan buatan AI dalam personalisasi ini bisa menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal bagi konsumen. Sebagai contohnya, AI ini digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan memberikan rekomendasi produk yang relevan, baik di toko fisik maupun melalui aplikasi mobile atau e-commerce. Misalnya, penggunaan aplikasi mobile PT Kimia Farma ini menganalisis riwayat pembelian dan memberikan saran produk kesehatan yang lebih tepat berdasarkan kebutuhan spesifik konsumen. Nah, bisa dilihat ya di PPT itu, jadi Kimia Farma ini sempat merilis sebuah aplikasi mobile healthcare atau mHealthcare yang bernama Kimia Farma Mobile. Nah, dari penggunaan Kimia Farma Mobile ini, kita sebagai user bisa melakukan pembelian obat dan juga bisa melakukan berbagai macam pembelian obat dan juga bisa mencari apotek terdekat, laboratorium, dan klinik yang didasarkan pada lokasi kita. Jadi ketika login ke aplikasinya itu, Kimia Farma akan meminta akses untuk mengakses lokasi kita gitu, karena untuk menyesuaikan dengan data yang ada di aplikasinya. Selain itu juga dari aplikasi ini tuh bisa juga untuk layanan kesehatan juga. Nah, selain itu dari penerapan strategi marketing 5.0 ini ada integrasi big data untuk memprediksi kebutuhan konsumen. Selain AI juga, big data ini bisa membantu PT Kimia Farma Tbk untuk memprediksi tren dan kebutuhan pasar yang lebih akurat. Jadi dengan menganalisis data yang didapat, data konsumen yang didapat ini, Kimia Farma bisa membuat strategi pemasaran yang lebih cocok, yang lebih sesuai untuk pemasarannya. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa ada konsumen di area tertentu itu cenderung membeli produk perawatan kulit lebih sering selama musim panas. Jadi PT Kimia Farma ini bisa merencanakan promosi atau penawaran khusus yang relevan dengan waktu dan kebutuhan konsumen tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih pada saudara Naufal dan juga saudari Najwa yang telah memaparkan mengenai strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk. Oke, mungkin dari kelompok 8 untuk presentasi kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kita ke kami. Selebihnya mungkin saya akan tutup. Terima kasih kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.